Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelumnya kita telah mempelajari tentang sumber dana bank, ya. Kita sudah pelajari berdasarkan FPS, ya. Coba dilihat FPS-nya. FPS-nya dilihat. Kemarin, orang itu yang kemarin sudah paham semua atau ada yang ingin tanyakan terkait dengan materi kemarin? Tentang analisis pembiayaan. Pembiayaan itu di pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan ke-6, ya. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa tercapaikan terkait dengan tujuan dari pembelajaran materi ini. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, untuk hari ini, ya, secara umum pembiayaan itu kan, orang memberikan pembiayaan itu kan tidak serta-merta dikasih, ya. Otomatis orang memberikan pembiayaan itu oleh pihak bank itu dianalisis. Kemudian dianalisis apakah dia layak untuk direalisasi pembiayaannya atau tidak. Atau yang kita lebih sering kenal itu seperti ini, analisis 5C dan 7A. Karakter, capacity, capital, collateral, condition of economics. Kita bisa juga dengan 7A, aspek yuridis, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis atau operasi, aspek masih ada problem. Problemnya itu adalah berkaitan dengan masih tingginya tingkat pembiayaan bermasalah. Ini mungkin bisa kita lihat di beberapa data di media sosial, di YouTube. Bahkan tadi saya kebutuhan atau kemauan atau likuiditas dari nasabah yang menempatkan dana itu, seperti yang terjadi pada krisis moneter. Jadi krisis moneter itu adalah orang, ya, dalam hal ini nasabah funding menempatkan dananya pada bank, kemudian oleh bank disalurkan di dalam pembiayaan. Kalau dia syariah, dalam hal ini bank muamalat, ya, karena waktu itu hanya ada bank muamalat. Kemudian kredit kalau dia bank konvensional. Lalu kemudian tiba-tiba krisis. Yang krisis itu kan yang terjadi adalah dana yang tadinya dipinjam oleh nasabah tidak mampu nasabah angsuh. Sementara tadi nasabah yang menempatkan dananya di bank berbondong-bondong ingin mengambil. Karena apa? Karena krisis moneter. Dan barang tentu ini kalau terjadi terus-menerus ini akan memiliki dampak yang luar biasa bagi pihak perbankan, bahkan mungkin bisa dia tutup, ya, atau gulung tikar perusahaan, ya. Maka hari ini kita bahas itu berkaitan dengan problem tingginya pembiayaan bermasalah. Jadi setiap kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, coba gali materi, ya, atau mungkin fenomena-fenomena yang bisa dimengerti oleh kelompok 1. Nggak paham, ya? Kelompok 2? Bisa. Kelompok 3? Bisa. Baik, silakan dikerjakan. Waktunya berapa lama kira-kira? Kalau 10 menit atau 15 menit? 10 menit, Pak. 10 menit, ya? Ya, 10 Pak. menit. Baik, 10 menit silakan dikerjakan. Alamat dan kisah yang menyertai surat itu khusus untuk lupa. Oke, mungkin cukup dulu di kelompoknya saja, ya, menyampaikan ke sini. Tolong yang lain simak, ya, simak. Kemudian terkait dengan yang dia sampaikan, kelompok 1 sampaikan, begitu seterusnya secara bergiliran, ya. Ya, Pak. Baik, ini kita mulai presentasinya. Yang mau duluan silakan angkat tangan. Kayaknya ini duluan, ya. Ini kelompok 2. Lalu nanti kelompok 1, lalu kelompok 3, ya. Oke, silakan kelompok 2. Jadi analisis penyebab pembiayaan bermasalah itu yang pertama
overestimasi kapasitas bayar nasabah, terus kurangnya disertifikasi pendapatan nasabah, tidak adanya jaminan tambahan selain objek pembiayaan, monitoring pasca pencairan lemah, nasabah tidak memahami konsekuensi akad mudharabah. Terus solusi atau rekomendasi ditawarkan bersama. Restrukturisasi pembiayaan atau perpanjangan tenor atau penjadwalan uang. Pendekatan persuasif dan mediasi. Yang ketiga, penegakan sanksi syariah dan hukum. Selanjutnya, agar dia lancar harus melakukan analisis. Ya. Analisis itu adalah seperti yang dilihat ya, sudah saya juga share di grup materinya, untuk memperoleh keyakinan pembiayaan akan lancar. Jadi sesungguhnya analisis pembiayaan itu dilakukan adalah agar bisa memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan ini ketika direalisasikan akan lancar dalam melakukan atau membayar angsuran. Dan ya, ketika kita merealisasikan pembiayaan itu tidak boleh atas dasar belas kasihan, kenalan, atau nasabah terhormat. Umumnya ketika orang mengajukan pembiayaan ke bank, berarti dia itu sama dengan kita. Kita persepsikan dengan orang minta, orang butuh. Maka orang itu akan diupayakan segala cara agar itu bisa, termasuk misalnya memanipulasi keadaan diri, keadaan keluarga, atau mungkin keadaan rumah, termasuk wajah melas, ya. Nah, wajah melas. Tidak banyak semuanya. Sekarang coba kalian lihat EPS-nya ya. Nah, EPS-nya. Sebelum kita selesaikan perkuliahan hari ini, kita mau memastikan dulu bahwa apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu sudah tercapai semua hari ini. Kalaupun tidak tercapai, berarti di sisa waktu beberapa menit ini kita optimalkan untuk digunakan. Kalau ada waktu 3 menit lagi. Kalaupun tidak, berarti tidak apa-apa, nanti kita pending di minggu depan sebelum materi yang selengkapnya dilaksanakan, kita bahas dulu terkait dengan peningkatan tadi, ya. Baik, di dalam RPS itu ada 2 ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama itu adalah tentang konsep dasar dari analisis pembiayaan itu sendiri. Sudah paham ya? Ya, jadi memang kita konsep dasarnya itu tadi agar kita bisa memastikan nasabah itu nanti lancar. Ya, kemudian kita menggunakan analisis 5C dan 3A. Ya. Yang kedua, nasabah mampu mengidentifikasi kira-kira penyebab pembiayaan bermasalah itu apa dan solusinya bagaimana. Sudah ya? Ya, kalau di sini ya minimal artinya sederhananya untuk analisisnya tidak benaran. Ya kan? Itulah penyebabnya. Tidak benaran. Atau mungkin ada permainan, tidak tahu lagi itu dalam itu ya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Itu tadi ya. Kalau berarti kalau dalam analisisnya, kemudian di sisa 3 menit ini ya, itu ada pertanyaan. Saya kirim di grup ya, ada 5 soal yang ganda. Silakan dikerjakan. Mungkin ya dalam waktu 2 menit silakan dikerjakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jika terdapat kesalahan, insya Allah kesuksesan itu akan selalu menyertai kita semua ya. Amin. Untuk usaha kalian itu adalah karena mahasiswa ya, belajar. Ya Pak. Berdoa. Terima kasih. Salam.